Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya Muhammad Farhan, semester 3, akan mempresentasikan materi berjudul Fikih dan Usul Fikih untuk mata kuliah Fikih Pembelajaran Berbasis Teknologi yang diampu oleh Bapak Ferry Heriadi MPD. Saya lanjut rumusan masalah. Pada pembahasan ini, ada beberapa rumusan masalah yang akan saya jelaskan. Yang pertama, apa pengertian fikih dan usul fikih? Kedua, apa saja sumber-sumber hukum Islam? Ketiga, bagaimana metode yang digunakan dalam usul fikih? Yang keempat, apa saja aspek kehidupan yang diatur dalam fikih? Dan yang terakhir, apa saja mazhab-mazhab fikih dalam Islam? Pendahuluan fondasi pemahaman syariat. Fikih dan usul fikih adalah dua disiplin ilmu yang sangat penting dalam memahami syariat Islam. Fikih membahas tentang hukum-hukum praktis yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seorang muslim, seperti ibadah dan muamalah, sedangkan usul fikih merupakan metodologi yang digunakan ulama untuk menggali dan menetapkan hukum dari dalil-dalil syariat. Keduanya saling melengkapi sehingga pemahaman hukum Islam menjadi lebih jelas dan terstruktur. Lanjut, pengertian fikih dan usul fikih. Fikih secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam. Secara istilah, fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat yang bersifat praktis dari dalil yang terperinci. Contohnya, hukum sholat, zakat, jual beli, dan pernikahan. Sementara itu, usul fikih secara bahasa berarti dasar-dasar fikih. Secara istilah, usul fikih adalah ilmu yang membahas kaidah dan metode untuk menggali hukum syariat dari dalil-dalilnya. Jadi, fokus usul fikih adalah bagaimana cara mengambil hukum, bukan hukum itu sendiri. Lanjut, sumber-sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ada 4. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber syariat, sumber utama syariat. Yang kedua, hadis dan sunnah Nabi yang menjadi penjelas Al-Quran. Yang ketiga, ijma', yaitu kesepakatan para ulama mujtahid. Yang keempat, qiyas dan analogi hukum untuk kasus baru. Selain itu, ada juga sumber tambahan seperti istihsan, maslahah mursalah, syariat az-zariyah, dan urf. Lanjut, metode-metode usul fikih. Dalam usul fikih terdapat beberapa metode untuk menetapkan hukum. Ada istinbat hukum, yaitu proses menggali hukum dari sumber syariat. Kemudian qiyas atau analogi. Ada juga istihsan, yaitu memilih hukum yang lebih kuat maslahatnya. Maslahah mursalah yang menimbang kemaslahatan umum. Istishab yaitu mempertahankan hukum sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya. Dan terakhir urf, yaitu adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Lanjut ke aspek-aspek kehidupan fikih. Fikih mengatur hampir seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari ibadah seperti sholat, puasa, muamalah seperti jual beli, munakahat seperti pernikahan dan perceraian, jinayah atau hukum pidana Islam, siyasah atau pemerintahan, hingga adab atau akhlak dan akhlak. Ini menunjukkan bahwa fikih adalah pedoman lengkap bagi kehidupan seorang muslim. Lanjut ke mazhab-mazhab fikih. Ada 4 mazhab fikih utama dalam Islam. Yang pertama, mazhab Hanafi yang dikenal rasional dan banyak menggunakan qiyas. Yang kedua, mazhab Maliki yang berpegang pada amal ahli Madinah. Ketiga, mazhab Syafi'i yang menyeimbangkan antara nash dan qiyas. Yang keempat, mazhab Hambali yang sangat ketat berpegang pada hadis. Selain itu, ada juga mazhab lain seperti Ja'fari dan Zahiri.
Selain 4 mazhab Sunni yang dominan ini, terdapat pula mazhab-mazhab lain seperti mazhab Ja'fari atau Syiah dan mazhab Zahiri yang fokus pada makna literal teks. Kesimpulannya, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa fikih berfungsi sebagai panduan hukum praktis dalam kehidupan, sedangkan usul fikih adalah metodologi untuk menggali hukum. Sumber hukum Islam yang utama adalah Al-Quran dan Sunnah. Fikih mengatur semua dimensi kehidupan manusia dan keberagaman mazhab lahir dari perbedaan metode ijtihad para ulama. Nah, yang pertama, peran fikih dan usul fikih. Fikih memandu hukum-hukumnya praktis kehidupan muslim, sementara usul fikih menyediakan metodologi sistematis untuk menetapkan hukum dari dalil-dalil syariat. Yang kedua, landasan hukum Islam itu kan Al-Quran dan Sunnah adalah sumber hukum utama yang tak terbantahkan, dilengkapi dengan ijma dan qiyas serta metode pendukung lainnya. Yang ketiga, alat penggali hukum. Usul fikih adalah kunci untuk memahami bagaimana hukum-hukum Islam diturunkan dan diaplikasikan dalam konteks yang beragam. Fikih yaitu panduan universalnya. Dari ibadah hingga aspek sosial dan ekonomi, fikih mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia, memberikan kerangka kerja yang komprehensif. Dan yang kelima, keberadaan mazhab. Perbedaan dalam metode interpretasi dan kondisi umat melahirkan berbagai mazhab fikih, menunjukkan kekayaan intelektual Islam. Demikian pemaparan materi tentang fikih dan usul fikih. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang hukum Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.